Syuting tuh udah ngerasain dari umur ya 7 tahun lah, 7 tahun sampai ya 4 bulan yang lalu nih, berapa tahun tuh berarti jatuh ya. Jualan ginian apaan sih, cuma untung 1.000 gope, apa sih rasanya kan. Ingat itu tuh kayak hari pertama, hari kedua itu kejual aja alhamdulillah. Aduh, ingat tiap hari itu jualan cuman makan nasi 5.000 sama kuah bakso itu bareng-bareng sama anak-anak sama istri gua. Allah. Bareng tuh naik motor, satu motor berempat setiap hari pulang jam 10 malam. Tuh hal yang paling beda tuh ketika kita pulang ngomong kata alhamdulillah bareng-bareng tuh udah ini titik bahagia gua. Selamat siang rekan-rekan Gede Kreatif. Hari ini saya ketemu artis FTV yang banting setir jadi Pedagang. Kang Cilok. Kang Cilok. Namanya Sidik Edward. Wih. Kalau Sidik bahasa Betawi, kalau Edward kayaknya nggak tahu orang mana. Nanti kita kenalan aja deh. Orang Aring. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya terima kasih bro atas waktunya udah hadir nih ya kan. Siap, sama-sama Pak. Harusnya ada acara di luar, live dan gimana-gimana, jadi kita bisa mampir ke GDA nih, memberikan inspiratif buat semua teman-teman yang ada di GDA. Oke, jadi langsung aja. Pertama kali gue nanya kabar sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nama gue Dika. Oke, saya Sidik Bang. Nah, ya, Sidik Edward. Lu orang mana sih aslinya sebenarnya? Ibu gue Jawa. Ibu Jawa. Bapak gue mantan penjajah. Belanda. Oh, kayak pelatih sepak bola Indonesia yang mana dong? Oh iya, kena ada gua. Itu konfliknya beda tuh. Oh, salah ya. Oh gitu. Nah terus sebelum masuk ke Cilok, gua mau nanya dulu dong, kok lu bisa kenal FTV dari mana ya? Kenal FTV sebenarnya berkarir di dunia entertain ya kalau dibilang ya. Jadi berkarir di dunia entertain itu semenjak dari umur 6 atau 7 tahun. Hah? Ya berkarir di entertain dari 6 atau 7 tahun lah kurang lebihnya. Tapi awalan nggak langsung yang kayak terkenal Bang, nggak langsung kayak syuting jadi pemeran utama atau apa, ekstras lah lewat-lewat. Cameo gitu. Cameo mahal gajinya, saya cuma lewat-lewat figuran. Oh ada ya, tingkatannya apa aja sih? Ekstras? Ekstras, terus pemeran pembantu gitu, sama kalau cameo tuh jatuhnya kalau dibilang tuh seorang artis yang udah terkenal, cuman di suatu film dia cuma nongol satu adegan. Oh, iya. Gitu. Nah, terus berapa lama lo main FTV? Main FTV pokoknya dari umur, kalau FTV sih sebenarnya beranjak mulai remaja kali ya, dari umur mulai 13 tahun. Dari kecil sih udah ada, zaman dulu tuh FTV yang naik naga, tau gak Bang? Naik naga, naik elang tuh Indosiar, yang silat-silatan. Oh, Angling Dharma. Kayak zaman-zaman kayak gitu. FTV apa sih? Bukan FTV. Enggak ada dulu. Jadi peralihan. Jadi FTV kalau dibilang sebelum FTV modern seperti sekarang ini, dulu ada FTV laga seperti itu. Yang kalau dibilang Hidayah zaman dulu tuh kan ada FTV Hidayah zaman dulu. Nah, sempat kayak gitu-gitu juga. Yang tayang di SCTV? Enggak, dulu Indosiar. Indosiar sama ada zaman TPI. TPI itu kisah fantasi kalau nggak salah namanya. Oh iya, gue ingat kalau itu zaman fantasi. TPI itu kurang lebih di 2007-2008. Terus dari FTV ini 2007 ke 2008 sampai ke 2018 total berapa lama berakting berarti? Wah, kalau itu pokoknya kurang lebih dari umur 6 tahun itu aja deh Bang. Cuman rilisnya tuh poinnya awal dari figuran, step by step, casting sana sini, awalan iklan, jadi talent iklan, dapat channel sana sini lagi, beralih mulai jadi masa kecilnya siapa dulu, jadi kan ada tuh adegan flashback, jadi masa kecilnya siapa, besarnya siapa, terus nanti sinetron, baru ke FTV, sinetron gitu-gitu sih. Jadi kalau ibaratkan mungkin syuting tuh udah ngerasain dari umur ya 7 tahun lah, 7 tahun sampai ya 4 bulan yang lalu nih, berapa tahun tuh berarti jatuh ya? Terakhir syuting 4 bulan yang lalu. Ber 20 tahun dong ya? Kurang lebih segitu. Udah kayak teman-teman yang sukses kayak artis Marsyanda. Kalau angkatan saya sebenarnya siapa ya angkatan aku ya? Natasha Wilona, Biowan, terus adalah salah satunya saya lupa juga, udah lama gak ketemu soalnya. Udah lama gak di calling. Udah lama gak di calling. Oke, nah berarti
yang paling berkesan waktu main FTV apa aja nih? Jadi aktor apa dan FTV apa? Judulnya inget nggak? Sebenarnya kalau misalkan menjadi peran A, B, C atau apapun itu sebenarnya semua sih alhamdulillah Sidik kayak semua jadi hal yang oke gitu. Dan kayak cuman Sidik memang belum mendapatkan hal yang sesuatu yang pengen bener-bener acting gue yang pengen adegan seperti ini itu belum pernah. Contohnya mungkin jadi kayak karakter psikopat atau memerankan sesuatu tokoh itu pengen sih dicobain dan itu yang belum sih dikerasain bang. Nah sekarang ini mungkin kalau misalkan FTV yang pernah sih dikerasain tuh ya mungkin kayak adegan-adegan ketika kita punya apa sih kalau dibilang tuh Keresahan. jadi orang-orang psikopat gitu loh bang. Nah itu gue seneng tuh, gue pernah kayak gitu. Jadi kayak ibaratkan bukannya gue pengen jadi psikopat ya. Jadi gue rasanya ketika kita menjadi hal yang beda dari diri kita, keluar dari jati diri kita, itu akan jadi kayak wah gokil, gue bisa ngerasain hal yang orang lain rasain yang belum pernah gue cobain. Dan itu kayak wah bener-bener gremet sampai ngerasain hal yang nikmat ya acting itu. Soalnya bisa mengekspresikan apapun dari hal yang kita belum pernah coba. Siap. Itu sih poinnya. Jadi karakter apapun alhamdulillah nyaman sih kalau dibilang. Cuman ya salah satu acting yang itu tokoh dan psikopat itu emang belum terlalu rasain banget lah. Ya. Moga-moga ada deh abis ini. Callingan film kalau kayak gitu mah nggak FTV. Film lah. Kalau FTV ada lah tipis-tipis tapi nggak yang ekstrim kayak film kan. Kalau film kan udah nyebur banget tuh. Jadi lo aktif nih. Ya. Bayangin aja lebih dari 20 tahun loh. Harusnya kan duit lo banyak bro. Ya. Maaf nih kayak teman-teman yang lain, kayak artis yang lain. Benar. Ya, malah ada artis tuh yang kerja selama berapa puluh tahun doang, tapi dia bisa menghidupi kedepannya berapa puluh tahun lagi. Dia memang pengusaha juga ya basicnya. Ya. Nah, duitnya dikemanain kok tiba-tiba banting setir jadi tukang cilok gitu loh. Jadi gini bang. Di pinggir jalan lagi, viral lagi kan. Gue juga kadang-kadang mikir sama diri gue sendiri. Teman-teman gue mungkin yang seangkatan gue kok bisa seperti ini sekarang, bisa kayak begini, bisa begini, bisa kayak gini. Nyokap gue aja pernah bilang sendiri, lu kalau pinter nabung lu udah bisa beli ini, beli itu. Beli rumah bahkan lu bisa beli rumah gede. Kalau iya, betul. Cuman balik lagi, dari setiap orang itu pasti ada melakukan kesalahan dan gue mengakui itu. Mengakui kesalahannya dalam artian gini, entertain itu bukan apa ya, mungkin sama lah kayak pekerjaan lain. Mungkin menurut orang pandangannya atau pemandangan di dunia entertain itu baik-baik aja atau cuman ya beritanya pergosipan soal percintaan apa segala macam. Banyak hal yang nggak tahu di luar sana. Mungkin kita di depan kamera baik, kita nggak ada yang tahu di belakangnya. Nah makanya sebenarnya saya tuh kesalahan gue sendiri bang itu adalah di pergaulan kemungkinan. Pergaulan. Nah mungkin kayak kita kalau bergaul di jalan yang rusak pasti rusak terus dong. Kalau kita bergaul di jalan yang benar pasti benar. Nah mungkin saya kebetulan waktu itu dapet di jalan yang rusak. Jadi ibaratnya tuh saya buta akan namanya investasi. Mungkin ada investasi sedikit, cuman beda sama mereka. Investasi mereka tuh yang bergerak. Kalau saya yang mati, kalau dibilang gitu. Jadi kan kalau yang mati itu lama-lama habis kegerus-gerus juga dong. Nah itu yang saya nggak tahu dari dulu. Ya pergaulan lah, apa segala macam. Mungkin banyak hal lah. Nah kalau misalkan artis ada yang kaya apa segala macam, basicnya pun emang ada yang mungkin udah dari orang berada, ada yang enggak gitu. Oke, nah terus Cilok gimana ceritanya nih? Cilok. cerita sedih di setiap episode. Cilok nggak punya duit dan sisa duit 10.000. Itu yang membekas di otak gua. Minum dulu. Mengingat masa-masa suram. Oke. Cilok tuh berawal sebenarnya bukan dari Cilok banget ya. Jadi sebelumnya tuh emang oke lah FTV masih syuting. Jadi sebelum COVID itu masih alhamdulillah masih cukup ada tuh ya, sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali masih oke masuk terus syutingan. COVID jebret. Ya kan syuting hampir kalau dibilang tuh nggak ada. Kegiatan lain, pekerjaan lain jadi nggak ada, nggak punya usaha apapun untuk di online pun belum ada waktu itu. Habis dong duit, walaupun masih ada, walaupun waktu itu udah alhamdulillah udah cukup ketabung tuh, soalnya udah serius pas zaman ingin merit apa segala macam, walaupun sedikit lah. Oh tapi udah merit di kejadian ini? Udah waktu itu.
Awalan belum, itu baru mau merit itu pas awal banget COVID. Pertama kali COVID. Waduh. Makanya nikah murah waktu itu, KUA. Nah, terus abis itu berjalannya waktu, oke nih, duit mulai menipis, usaha lah, mulai nyoba usaha keripik-keripikan. Kita bikin, ada yang beberapa bikin sendiri, ada yang beli bal-balan, terus kita packing sendiri. Oh, pakai lilin itu ya? Enggak, pakai lilin bang, pakai pouch zaman sekarang. Yang pakai pouch ya kan, pouch ini. Keren kayak zaman gua kecil, diginin pakai lilin. Alah, terus. Nah, terus udah tuh kita jajal jual di lewat Instagram. Instagram, terus mulai ada reseller. Nah, dari situ mulai ada. Nah, tapi waktu itu ya namanya waktu itu masih anak satu. Masih satu. Nah, terus masih oke lah, alhamdulillah masih ada aja lah rezeki. Walaupun kalau dibilang ya kita nggak bisa apa-apa, cuman ya ada apa adanya aja. Jalan. Nah, ketika selesai COVID, entah kenapa tuh pekerjaan yang dikira akan kembali lagi seperti sebelumnya, itu malah beda jauh. Semakin nggak pernah ada yang calling berarti? Sekalinya calling mungkin 3 bulan sekali udah alhamdulillah. Sedangkan honor pembayarannya semenjak COVID itu beberapa kantor ada yang berantakan. Nah ya udahlah, mulai dari situ tuh kayak udah sekalinya syuting, besokannya kan nggak langsung di calling lagi dong, pasti ada jeda lama lagi. Terus kita berharap dari judul itu. Nah Sidik tuh sempat kalau dibilang masih kayak berharap syuting, ayo gue masih berharap kesana sini. Sampai waktu itu kan Sidik sempat gemuk, saya sempat gemuk juga nih kayak sekarang inilah. Sekarang kan 85, waktu itu juga pernah 85 kilogram. Terus abis itu apa gue gemuk kali ya, coba deh gue kurusin badan. Berhasil lah 15 kilo turun sampai 17 kilo. Turun tapi kok masih kayak nggak ada callingan, kenapa ya, apa rezeki gue udah hentak, cuman masih pede. Nah istri tuh waktu itu mungkin ya sebagai istri juga punya unek-unek kan pastinya, apalagi di saat titik terendah gitu loh kan. Ini gimana, oke, masih tetap ego, gue masih laku kok syuting, masih laku lah, masih pede lah gitu loh, walaupun ini. Sampai waktu itu istri bilang, udah lu daripada ngadepin syuting mendingan kerja pabrik aja. Kerja pabrik? Iya sumpah, kata itu udah di titik kayak udah di ambang ini. Istri tuh bukan dalam artian nyuruh saya untuk kerja pabrik tuh untuk menurunin derajat saya, bukan, tapi kayak dia mikir saya harus bisa mikir kedewasaan saya tuh harus di titik sampai semana, nggak boleh lu cuma mentok di situ doang. Nah istri tuh alhamdulillah punya power yang seperti itu. Memang waktu itu saya tuh kayak ini bang, gua di posisi gambling banget. Ini gue harus gimana ya, kerja pabrik apa segala macam. Udahlah sikat, gue kerja pabrik. Oke, gue kerja pabrik. Kerja di pabrik, benar? Lamar. Lamar. Ada salah satu teman kan yang kerja di pabrik dekat sini lah, ya kan. Ada pabrik dekat sini. Terus abis itu gue tanya, bang, ada ini nggak lowongan? Apa aja deh bagian gue, terserah. Mau angkat kayak terserah waktu itu. Udah sampai di titik itu. Oke, tapi serius lu dik, nggak bohong lu kayak gini-gini kata dia. Serius bang, gini-gini, gue serius mau kerja nih, yang penting dapat dulu aja deh bulanan juga. Berjalannya waktu, ya mungkin dia juga nggak enak juga kali ya. Kayak ibaratkan, lu artis lu masa mau suruh kerja pabrik gitu kan. Dia tuh kayak ngulur-ngulur waktu, jangan dik, udah, kayaknya nggak ada di tempat gue yang cocok nih buat lu gitu. Udah tuh dari sana sini, syuting lah lagi 1 judul, dapat alhamdulillah syuting lagi 1 judul. Tapi honor nggak langsung keluar kan. Ya udah manfaatin apa yang ada, sampai sempat kita minjem duit tuh sempat. Tapi Sidik sama istri tuh maksimalkan kita minjem duit nggak boleh lebih dari 1 juta ya, nggak boleh lebih dari 1 juta. Wah biasa. Makanya apapun itu yang terjadi kita nggak boleh lebih dari 1 juta. Nah, oke lah 1 juta itu nggak bisa nambal kita beberapa bulan. Ya kan, keuangan beberapa bulan kan. Istri punya simpanan kayak simpanan emas. Nah, terus abis itu, nah istri tuh masih ada simpanan kayak beberapa emas batangan yang kecil-kecil yang 1 gram, 2 gram. Simpanannya dia pun alhamdulillah lagi kepake. Sampai akhirnya kepake waktu itu dengan berat hati mau nggak mau ya kan. Yang niatnya seenggaknya buat anak, dan waktu itu kebetulan juga lagi hamil anak yang kedua. Nah,
Itu udah di titik kita tiap hari, istri sih terutama, makan nasi cuman pakai basreng sisaan. Yang saya bilang saya sempat jualan keripik inian, yang saya jual-jual itu yang di pouch. Nah itu ada yang sisa. Ada yang sisa tuh di pouch. Beberapa pouch itu udah sisaan 3 bulan nggak kejual. Itu yang dimakan? 2 bulan 3 bulan nggak kejual. Itu yang dimakan buat lauk. Selama hamil. Terus Jalannya waktu, terus mau nggak mau udah kayak ya udah apa ada, pokoknya bener-bener nggak tahu deh, rezeki ya emang ada aja, alhamdulillah ya, walaupun kalau dibilang 10.000 5.000 tuh kayak ada aja. Honor yang tadi itu keluar tuh akhirnya. Oh, yang tadi 1 episode. Ya, yang 1 judul FTV itu keluar 1 nih. judul FTV berarti beberapa episode ya? 37 episode? Enggak, itu 1 judul cuma 1 judul toh. Jadi bener-bener 1 episode toh. Oh. Jadi FTV itu yang 1 kali tayang abis itu, Bang. Oh iya. Yang 1 cerita abis itu aja. Nah, abis lah nih, keluar lah nih honor. Kita beli pokoknya keperluan sesuatu hal yang penting dulu, sama ngebayar utang yang itu dulu tuh. Oh, utang yang tadi. Utang yang 1 juta itu kita bayar jebret-jebret, sisa lah waktu itu kurang lebih 1.200.000 ya. Kurang lebih 1.200.000. 1.200.000 habis. Sama itu udah lahiran belum sih? Aku lupa, belum ya. 1.200.000. Masih ambang bingung, terus sempet abis itu lahiran apa segala macam. Terus ternyata gue nggak tahu selama ini gue punya BPJS pas lahiran anak. Nah gue nggak bayar nunggak berapa tahun tuh, Bang. Gue nggak tahu soalnya. Nah terus akhirnya pas lahiran ya udah, akhirnya dibantuin juga sama orang tua. Dan ya udah sisa duit lahiran. Nah terus abis itu masih ada sisa duit 1.200.000 itu nggak masalah. Nekat sih, kayak ibaratkan waktu itu sempat konflik juga, bukan konflik, kayak ibaratkan debat tipis selama istri. Gue pengen jualan lagi bakso cilok, sidik nih, pengen lagi bakso jualan cilok. Cuman istri bilang, yang ngandelin dagang ya kapan gini-gini. Cuman istri gimana caranya? Ya lu ngasilin duit bukan buat gue pribadi, ingat buat anak-anak, masa depan anak-anak. Kalau perut kita kasarnya makan apa aja jadi, makan tanah pun kenyang kasarnya gitu. Bohong. Iya, kasar ya kan, Bang. Makan tanah. Kayak makanan mana tuh di Cirebon apa? Makan tanah itu. Nah, lanjut terus habis itu sisa duit ya itu, pokoknya sisa duit 1.200.000. Nah, minjem udah tuh konflik, debat, jualan. Akhirnya jualan lah di Depok 2. Di Depok 2. Nah, istri ya udah, gue support kamu, aku support kamu, bla bla bla, support seadanya. Emang istri tuh salah satunya badak dia, kalau dibilang tuh benar-benar tangguh lah, apapun itu diseruduk sama dia, lu sikat-sikat, jangan setengah-setengah. Udah jualan tuh pertama kali di Depok itu tempat teman juga, dia kan rumahnya di pinggir jalan. Ya udah izin lah sama dia, Bang, gue sewa pelataran lu boleh nggak? Boleh nih, emang buat jualan apa? Bakso cilok. Ya udah, nyewa lah waktu itu 500.000 dan dengan modal bakso cilok 300.000-an, jadi 800 lah yang kepake dari 1,2 itu. Udah jualan lah di pinggir jalan itu menggunakan meja segini nih, meja aja minjem. Jadi gitu, gue modal, sumpah gue jualan pertama kali itu kayak nggak tahu diri. Kalau dibilang cuma bawa Tupperware doang gue, Bang, semua tuh serba minjem, sama kompor sama panci. Gue jualan cuma itu doang, jadi bener-bener kayak anak SD di pinggir jalan belajar jualan. Terus Dimasukin tuh bakso gini-gini, nunggu aja seharian kita. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh anjir, gue kalau itu sedih juga sih. Gue kalau ingat itu tuh kayak hari pertama, hari kedua itu kejual aja alhamdulillah. Aduh, jadi naik. gak kuat gue kalau cerita itu. Ya, minum dulu tisu, Tisu dulu. Minum dulu. Aduh, kejantanan gue hilang di sini. Karena masa itu sulit, ya Sulit kan? banget. Masa itu Titik sulit. paling berat lah. Berapa hari tuh alhamdulillah laku 1 aja, alhamdulillah banget, Bang. Dan gue tuh paling inget tiap hari itu jualan cuman makan nasi 5.000 sama kuah bakso itu bareng-bareng sama anak-anak sama istri gue. Allah. Sorry ya, gue udah di Gak apa-apa. Wajar, setiap orang punya titik rendah dalam hidupnya, tapi ya ini ya buat itu sih. pelajaran buat kita aja sih. Jadi kayak hal kecil tuh gue di titik itu baru tahu. Jadi hidup gue selama ini
yang mungkin kata abang tadi tanya kan, duit lu selama ini kemana? Iya. Sampai akhirnya titik itu. Ah. Gue baru sadar di situ. Gue cuma satu yang gue belum tahu selama ini, titik bersyukur. Itu yang gue nggak tahu. Bersyukur. Ketika gue di situ gue tahu namanya bersyukur. Tiap hari gue bareng sama keluarga, sama istri gue, anak-anak gue, walaupun gue cuma makan nasi sama kuah bakso gue itu. Padahal baksonya bisa kita makan, cuman gue mikirnya sama istri, jangan baksonya itu modal kita jualan. Gue tiap hari cuma makan kuah sama anak-anak gue, sama ini beli warteg tuh goceng rame-rame berempat itu. Beli 1 orang, 2 orang, alhamdulillah dari teman datang. Mulailah ada, oke lah sehari kita pendapatan bersih mungkin 10.000, 20.000. 10.000 sehari? Awal tuh. 10.000, 15, 20, 30, 70, alhamdulillah udah mulai naik dikit demi sedikit. Setiap kita pulang bareng-bareng tuh naik motor, 1 motor berempat, setiap hari pulang jam 10 malam. Tuh hal yang paling beda tuh ketika kita pulang ngomong kata alhamdulillah bareng-bareng tuh udah ini titik bahagia gue. Jadi kayak wow, selama ini gue lupa namanya bersyukur. Jadi benar-benar itulah arti dari semua kesuksesan. Sukses kalau tahu kita namanya bersyukur. Walaupun punya duit 1M kayak 5M kayak, kalau nggak tahu namanya bersyukur, nggak pernah tahu nama rasa nikmatnya kayak gimana. Itu sih yang gue baru tahu di saat itu. Nah, berjalannya waktu kita promo lah lewat sosial media. Promo lewat sosial media. Nah, gue dulu orangnya ansos banget bang. Lu kan artis masa ansos? Gue dulu cuek. Gue upload sebulan sekali aja alhamdulillah di Instagram. Dulu tuh ya. Istri gue lah ngebleng, ayo promo. Istri gue awalan akun TikTok gue sekarang yang gue pakai, itu akunnya istri gue. Nah, ini buat kita akun bareng-bareng ya. Nah, terus habis itu udah promo, bikin video tiap hari, ini jualan lah. Kata orang mah ada settingan lu, ini lu. Akhirnya alhamdulillah waktu itu pas ketemu jebret viralnya. Viral lah tuh. Dan ya itu walau nggak ada yang tahu ketika kita sehari untung 30.000, 20.000, udah tahu namanya nikmatnya segitu gimana. Soalnya dulu kayak ngeremehin, untung gope, untung 200 perak, untung cuma 2.000 perak, apaan sih rasanya. Dan sekarang baru tahu hasil dari 2.000 perak itu kalau dikaliin sekian tuh nikmatnya luar biasa kalau kita tahu namanya bersyukur. Ya nggak sih? Dulu kata istri, gue dulu gitu bang sama istri debatnya salah satunya nih. Jualan ginian apaan sih? Cuma untung 1.000, gope, apa sih rasanya kan? Kita mikirnya gitu. Mungkin saya belum pernah bisnis atau apa segala macam kan waktu itu. Coba rasain aja ntar kalau udah kumpul gitu. Bener, gope 200 perak, 1.000 perak, 2.000 perak, sebulan bisa jadi 6 juta. Nggak ada yang tahu, berputar viral, ditambah lagi. Alhamdulillah mulai membaik perekonomian ketika setelah viral itu. Alhamdulillah. Nangis minum lagi lah. Maaf nih, jadi mungkin luka lama. Nah, dari tadi kan kita bicara support system nih. Support system Anda adalah istri Anda nih. Yoi. Orang yang menemani Anda dari keadaan minus. Bukan minus. Nol lagi. Minus. Pada saat minus alias tidak punya apa-apa. Jadi gimana nih? Beliau ini siapa? Sosoknya siapa nih? Namanya Dea Hafifah Salsabila, kelahiran tahun 1999. Dia kalau dibilang masih wanita muda, kalau dibilang harusnya di umurnya dia ini kemarin tuh pas saat menikah kasarnya umurnya dia masih main lah kalau dibilang ya kan, masih suka teman-teman nongkrong segala macam. Tapi dibalik suka dia nongkrongnya itu masih doyan main, dia tuh tapi punya otak yang dewasa, jauh lebih dewasa, lebih pinternya dia tuh gimana caranya suatu hal yang nggak mungkin terjadi pasti akan bisa terjadi kalau kita lakuin sesuatu hal yang beda. Itu dia punya otak seperti itu. Jadi dia tuh kayak bener-bener paham apa yang harus dilakuin. Makanya dia tuh bener-bener ngegembleng Sidik tuh dulu mungkin orangnya kalau dibilang secara fisik udah kelihatan jauh lebih dewasa gitu, tapi otaknya bocah. Nah dialah ini secara tidak langsung yang fisiknya bocah tapi punya
kepribadian yang dewasa, yaitu istri saya. Nah, dia ngedidik saya seadanya. Dewasa karena keadaannya. Satu itu, yang penting sama ingat kalau lu udah punya anak pasti harus punya tanggung jawab gitu. Oke. Awal mulanya sampai sekarang nih, Ya. sampai ada Syahdu, sampai ada Cilok yang tadi ini gimana sekarang? Soalnya katanya sekarang sudah pabrikan ya, sudah dikirim. Belum punya pabrik Maklon lah, Maklon. Maklon ya. Masih ini Apa Maklon. itu Maklon? Jadi Maklon itu kayak saya nggak punya tempat untuk produksi, belum tahu caranya punya alat produksi lah sebenarnya, belum ini. Jadi saya kerjasama sama pabrik. Jadi saya misalkan kopi ini saya ngambil dari Uncle House ya kan. Nah terus habis itu ntar buat saya jual lagi tapi tanpa branding apa sebenarnya macam ini brand saya tapi dengan konsep sama isiannya itu punya saya pribadi. Oh, tapi gitu. titip produksi lah ya. Iya, kalau dibilang titik produksi. Nah itu resep-resepnya dari mana semuanya? Resep tuh dari sebenarnya gini bang. Nah resep tuh dari saya pribadi nih. Jadi kita nyari ide sendiri mau rasa apa, gimana. Kita ngeluarin apa yang beda sama yang lain. Nah terus habis itu kita udah tahu pengen rasa A, B, C. Kayak sekarang kan saya baru punya 3 rasa keju mercon, gula yang pedas sama ramen kari. Dan kita nyari juga belajar dari YouTube pastinya, dari lain-lain kita bikin. Tapi kita sharing lagi sama orang yang benar-benar paham di jalannya itu, di jalurnya. Ya udah ketemulah resep itu. Jadi semua itu bukan benar-benar otak dari saya, tapi saya juga butuh sharing. Nah sekarang kan udah nggak main duit 10.000, 20.000, 30.000 nih ya kan. Ini sekarang kita bermain piutang tak tertagih, main duit ada di mana. Nah ini kita investasi itu ya. Kita bicara kesulitannya apa sih? Ya kan, lika-likunya apa sih menjalankan usaha ini sampai dari nol lah sampai sekarang bisa berdiri agak tegap gitu. Lika-liku yang paling susah dihadapin adalah konsistensi bang. Konsisten? Konsisten dalam hal apapun. Soalnya kalau misalkan kita usaha dalam hal apapun yang saya baru tahu ya, saya ibaratkan benar-benar baru banget terjun usaha gitu kan. Konsisten. Ketika saya kayak pertama kali kan buka di Depok, viral, sempat tutup. Iya. Itu di situ untuk ngebangun lagi, untuk buka lagi tuh kayak anjir gue kayak ayo dong. Akhirnya kita paksa buka lagi sampai akhirnya di Kalisari. Betul. Kayak ya gitu sih bang, kayak bener-bener gimana caranya konsistensi kita bener-bener usaha, bener-bener ngejalani jangan sampai berhenti. Itu sih yang paling berat, apalagi ya kalau usaha makanan kan kita nggak bener-bener namanya usaha apapun itu kan nggak ya ada terus kan, kalau dibilang ada naiknya, ada turunnya, ya kan ada bener-bener flatnya. Nah itu bener-bener kayak harus belajar sih, bener-bener banyak belajar banget. Jadi sampai sekarang pun ya bukan dalam artian udah bisa kayak gini, udah pinter, enggak, masih kalau dibilang kasarnya masih tolol, bener-bener masih belajar banget gitu. Oke. Harapan kedepannya mau ngapain sekarang? Harapan ke depan. Main film lagi? Main film antagonis? Apa? Gue kangen acting bang, memang gue kangen syuting. Satu sekarang emang kangen syuting, pengen syuting. Cuma tapi karena usaha ini udah berjalan, kita bener-bener saya sendiri sama istri tuh kayak ya udah, lu jangan sekedar ngapung, tapi sekalian tenggelam. Ya kan, nah soalnya jangan kentang, apalagi udah alhamdulillah udah punya nama branding. Itu susah dong nyiptain sebuah nama gitu, usaha dari nol. Ya walaupun naik turun usaha tetap kayak ya udah kita jalanin dulu bisnis, tapi pengen syuting suatu saat, pengen pasti syuting lagi. Cuman nggak yang seperti dulu mungkin yang fokus banget gitu enggak. Terus harapan buat Syahdu, Cilok, dan usahanya gimana? Mudah-mudahan bisa ngebuka usaha lain lagi. Poinnya bisa ngebuka pekerjaan lowongan pekerjaan yang banyak untuk banyak orang. Pengen Syahdu, terutama produk saya pribadi tuh pengen gimana caranya banyak varian, banyak dicintain sama seluruh Indonesia. Pokoknya itu sih, pengen kayak wow gitu lah. Satu, gue minta tolong dong lo motivasi teman-teman semua di sini. Gimana sih tips and triknya biar bisa tadi tetap termotivasi, biar yang baru mau mulai yang mungkin keadaannya nggak jauh beda dari lo dulunya. Okay. Jadi gimana sih biar mereka juga semangat gitu. Oke, poinnya apapun yang terjadi itu semua harus tahu namanya bersyukur. Satu. Kedua, ketika kalian punya duit banyak, jangan kebanyakan nongkrong, kebanyakan ngebuang duit, kebanyakan lewat di jalan yang rusak. Karena apa?
cuma ngabisin duit. Lo harus mikir, ketika lo masih muda punya banyak duit, itu lo banyak banget potensi nemuin lubang-lubang cuan, bos. Jadi apapun itu, koreksi diri sendiri dari sekarang. Lu sekarang dianggap keren, dianggap kaya, dianggap apapun itu sama teman-teman lu, bullshit. Lu sukses, orang tua lu cuma bilang selamat, alhamdulillah kamu sekarang jadi orang sukses. Itu nilai sesuatu hal yang berharga. Kalau udah kalian nikah, kalian akan tahu namanya bisa ngebahagiain keluarga kalian. Jadi jangan sampai pokoknya buang-buang duit, pinter-pinter lah zaman sekarang, bersyukur deh, bener-bener banyak bersyukur. Sekarang masih punya duit dari orang tua, kalau bisa manfaatin duit dari orang tua tuh bener-bener buat usaha kayak apa, jangan pakai buat beli motor, beli apa, beli ini kayak saya dulu main motor, main apa, habis duit, sumpah. Ini kan udah fokus saya apapun itu belajar ya. Siap. Itu aja sih pokoknya. Itu aja ya. Oke. Jangan di zona nyaman. Jangan di di zaman zona sekarang harus dipaksakan selalu berkarya dalam hal apapun itu. Jualannya di mana nih? Belum promo nih, belum Jangan ya. promo. Sekarang belinya di mana nih? Ordernya di mana? Sekarang kalau mau order bisa di akun, ada saya akunnya namanya akun syahdu.official nama TikToknya, atau enggak di akun saya pribadi The Edward DHEDUAR Edward ya. Siap, nanti kita tulis di sini. Ya boleh. Okay. Itu palingan nanti lewat live atau lewat Shopee juga ada. Variannya berapa duit? 10.000 ya? 10.000 ya satunya? Kalau dibilang makin banyak belinya pasti jadi 10.000. Soalnya kalau kalian beli satu ya mungkin kayak 15.000, tapi kalau beli banyak otomatis akan lebih murah. Siap. Kira-kira per hari CO dari TikTok, gue lihat kemarin di VT lu tuh di TikTok tuh sampai lu kalungin tuh ya. Iya. Sampai lu kalungin tuh resinya tuh. Itu udah kirim sampai mana aja, sehari udah berapa sekarang? Kalau pengiriman alhamdulillah sepertinya dari Sabang sampai Merauke udah kita kirim. Siap. Alhamdulillah dari. Kok ke Angkel belum nih, ke Angkel? Iya ya, belum ya. Udah ya. Oh udah. Gua belum nyobain nih gua nih. Iya, Nanti gitu nggak apa-apa. Nah terus habis itu kalau soal penjualan perhariannya, alhamdulillah sebenarnya itu namanya usaha naik turun. Kalau lagi bagusnya bagus, cuman kalau kita minimnya sehari mungkin di 250 sampai 300 lebih paket. Ya paling kita ngomongin minim 200 lah. Sehari? Ya. Wow. Ya paling pahit pernah waktu itu cepet ya. Cepet pernah. Wow. Itu pas waktu itu kelamaan ngeluarin varian baru. Jadi kayak mungkin orang udah bosan kali ya. Nice. Gitu. Oke deh, jadi thank you sharing sesinya bro. Thank you bang. Tadi jangan lupa ya tadi kata-kata yang tadi dari Siddiq Edward bahwa hidup tuh tetap berjalan walaupun keadaannya nggak enak pak, ya kan, dan tetap bersyukur, tetap berpikir positif, berkarya untuk semua ke depan dan semuanya. Jadi dari gue sama Siddiq undur diri dari Uncle House. Selamat siang. Thank you teman-teman.